kita mau kasih tahu apa sih kelebihan dan kekurangan mobil ini. Mobil ini memang umurnya udah cukup lama juga, udah sekitar 11-12 tahun. Oke, tadi kita udah lihat secara detailnya mobil ini seperti gimana. Nah, gua akan bahas sedikit kelebihan dan juga kekurangan dari mobil Alphard S Audioless 2010. Ya, tempat duduknya seperti ini. Jadi masih modelan yang zaman dulu ya. Nah, ini ada plus minus. Jadi ada yang suka dan juga ada yang nggak suka. Nah, tapi yang pasti mobil ini worth it banget ya. Walaupun udah 10 tahun lebih, mobil udah umurnya lebih dari 10 tahun, tapi sebenarnya ini boleh dipertimbangkan kalau memang teman-teman pengen nyari mobil yang cukup besar untuk bawa family. Yo, salam cuan-cuan bosku, balik lagi sama gua Haris Dwiguna di YouTube channel gua kali ini. Nah, hari ini gue bukan cuman sekedar mau nge-review mobil, tapi gue juga mau sekalian mempromosikan mobil yang ada di sebelah gue ini. Ini apa sih mobilnya? Ini adalah mobil yang benar-benar menjadi impian buat kebanyakan orang, dan salah satunya gua. Nah, hari ini gue mendapatkan mobil ini dan juga sekalian mau menjual mobil ini. Nah, kita mau kasih tahu apa sih kelebihan dan kekurangan mobil ini. Mobil ini memang umurnya udah cukup lama juga, udah sekitar 11-12 tahun. Nah, tapi apakah masih worth it untuk dicari dan juga untuk dipergunakan buat sehari-hari, buat family-family yang ingin mencari mobil yang besar dan juga mobil yang nyaman, juga mewah, tapi dengan harga yang affordable. Ya, yuk langsung kita akan lihat juga apa aja mobil ini. Sebelum itu, langsung check it out video kali ini. Oke, tadi kita udah lihat secara detailnya mobil ini seperti gimana. Nah, gue akan bahas sedikit kelebihan dan juga kekurangan dari mobil Alphard S Audioless 2010. Nah, yang pertama, yang pasti ini mobil ya karena penggunaan memang udah cukup lama ya, sekitar 10 tahun lebih. Nah, makanya ini gue kasih tahu bahwa bagian bempernya ini memang ini udah cetan ya, tapi ini udah dicat dengan bagus, dengan rapih juga. Tapi rata-rata 80% ini semua itu orisinil ya catnya. Jadi cuma bagian bumper sininya aja nih, ini agak PR sedikit. Terus yang kedua, nah yang ini bannya juga 4, kita udah ganti dengan ban baru ya, dari Dunlop punya, yang memang ini juga cukup enak dan juga cukup nyaman. Yuk langsung kita lihat ke interiornya sedikit. Oke, sekarang kita udah nyampe di bagian paling ternyaman dari mobil Alphard. Alphard S Audioless ini tuh bagian duanya ini adalah captain seat ya. Jadi captain seat ini ya tempat duduknya seperti ini. Jadi masih modelan yang zaman dulu ya. Nah, ini ada plus minus. Jadi ada yang suka dan juga ada yang nggak suka. Nah, tapi gue secara pribadi karena gue menggunakan Alphard ini memang untuk family, gue lebih prefer yang modelan seperti ini, karena kalau punya anak itu sebenarnya jauh lebih enak nih. Kita tuh posisinya jadi lebih lega, lebih besar gitu ya, dan juga bagian sini tuh kita bisa dorong juga nih. Kita bisa deketin, kita bisa mundurin juga ya. Jadi menurut gue sih gue lebih seneng yang modelan seperti ini, walaupun secara keren tuh lebih keren yang pilot seat karena jauh lebih kelihatan, lebih nyaman ya. Dan ini semua masih full orisinil, bagian tempat duduknya masih full Alcantara ya. Memang ini butuh perawatan lebih ekstra lagi, karena untuk merawat mobil dengan sofa model Alcantara ini memang perlu lebih sering untuk dibersihkan dan juga dirapihkan ya.
Oke, kita udah nyampe juga di bagian depannya ini. Mobilnya kalau bisa teman-teman tadi udah perhatiin di detail si videonya, teman-teman bisa ngelihat bahwa ini mobil tuh bener-bener terawat dan juga bener-bener diurus. Nah, terus yang kedua tuh servis record mobil ini juga lengkap, ada di dealer resmi. Jadi ganti oli dari awal sampai terakhir yang sekarang ini udah ganti oli. Nah, tadi udah lihat detail mobilnya ya. Menurut teman-teman nih kira-kira bagusnya untuk kilometer kayak begini kilometernya berapa sebenarnya? Nah, gue waktu pertama kali ngelihat video ngelihat mobil ini, gue pun sebenarnya kaget. Ternyata kilometernya juga memang cukup besar, tapi terawat banget karena udah 10 tahun penggunaan, 11 tahun penggunaan. Ya wajar lah ya kilometernya udah kurang lebih sekitar 100.000. Walaupun gue sebenarnya dibilangin 60.000 pun gue percaya deh. Karena kondisinya bagus banget menurut gue. Detail dan nyaman. Nanti daripada kita cuma sekedar ngomong nge-review doang, kita langsung nyobain aja mobilnya dan betapa enak dan nyamannya mobil ini ya. Yuk langsung kita test drive aja. Oke, gua akan langsung mereview mobil yang hari ini gua udah bahas ya. Ini adalah Alphard tipe S Audioless tahun 2010. Nah, ini adalah mobil yang Alphard tuh ada dua tipe, ada yang premium sound dan juga non premium sound. Dan kebetulan ini adalah mobil CBU Jepang. Jadi ini complete build up dari Jepang ya. Tahun 2010 itu lagi rame-ramenya mobil importir umum untuk memasukkan mobil Alphard. Jadi tipe-tipenya cukup banyak variannya. Tapi yang ini adalah tipe yang S Audioless 2010. Salah satunya adalah ya mobil ini belum premium sound. Untuk sound systemnya jadi memang masih bisa kita atur-atur ya. Jadi tidak bisa kita pengen bagus banget kayak yang premium sound suaranya. Itu ya agak sulit ya, karena premium sound itu cukup mahal, harganya juga cukup berbeda. Nah, di sini juga tipenya adalah tipe yang cukup standar, dimana di sini kita nggak ada yang namanya power backdoor belakang, terus konsol cool box di sini juga nggak ada. Tapi ya menurut gue ini udah cukup lengkap ya. Dan ini adalah teman-teman kalau memang bisa berkesempatan untuk beli mobil ini tuh kebetulan pajaknya udah panjang sampai 2024 Mei tahun depan ya. Dan juga bannya 4 itu baru, ban Dunlop baru dan cukup nyaman juga. Ini baru banget gua ganti ya. Terus PR yang selanjutnya, kekurangan dari mobil ini ya sebenarnya biasanya dashboardnya mobil Alphard ini tuh udah lengket. Jadi tapi yang ini udah kita retrim juga, jadi udah tinggal pakai. PR-nya satu lah, kita tinggal isi aja bensinnya. Dan gua tuh jujur agak rewel perihal bensin, jadi gue suka isi sama Shell karena gua ngerasa pakai Shell itu jauh lebih irit ya. Gue bukannya promosi sih, tapi karena menurut gua pribadi nih, gua merasa pakai mobil Shell itu jauh lebih irit. Nah, terus yang kedua PR-nya paling ini yang tadi gue udah jelasin di depan tuh, bagian bumper bagian depannya tuh memang gue dapet tuh udah cat ya, tapi memang catnya belum begitu bagus. Itu aja sih. Sisa-sisa yang lainnya ya tinggal dipakai aja mobil ini. Cuman kalau pakai Alphard itu kita nggak bisa berpikir kita pengen mobil nyaman dan juga irit. Alphard itu PR-nya satu, yaitu kurang irit ya. Jadi memang cukup boros juga untuk penggunaan dalam kota dan juga luar kota. Penggunaan luar kota tuh rata-rata 19, 110 ya, tergantung kita menggunakannya. Tapi kalau penggunaan dalam kota 17, 18 ya. Jadi untuk mobil sekelas Alphard ini ya jauh. Pertama nyaman dan juga ya cukup lah ya. Lalu gue juga mau cerita sedikit tentang mobil ini. Dulunya itu digunakan sama sebelum yang menggunakan mobil ini tuh, dia menggunakan mobil ini tuh bener-bener apik dan juga bener-bener terawat, karena dia menggunakan mobil ini tuh penggunaannya cuma di dalam kota untuk nganter-nganter keluarga doang. Jadi kalau teman-teman tadi lihat videonya sedikit, mobil ini tuh masih bagus banget. Jadi kalau memang berkesempatan nanti bisa untuk mendapatkan mobil ini, ya siapa tahu nanti mobilnya masih ada, boleh dikontak nih nomornya di bawah ini. Nanti kalau memang misalkan bisa dapat, ya boleh kontak gua. Nanti gua jelasin secara detail kurang lebihnya mobil ini seperti apa. Tapi yang pasti mobil ini worth it banget ya. Walaupun udah 10 tahun lebih, mobil udah umurnya lebih dari 10 tahun, tapi sebenarnya ini
boleh dipertimbangkan kalau memang teman-teman pengen nyari mobil yang cukup besar untuk bawa family, cukup besar untuk bawa keluarga, untuk jalan-jalan dalam kota dan juga luar kota. Apalagi kalau kita misalkan bepergian keluar kota pakai mobil ini gua kasih tahu bahwa mobil ini tuh nyaman banget ya. Kita happy loh bawa keluarga kita ya jalan-jalan pakai Alphard tuh. Ini impian semua orang lah, rata-rata impian orang tuh pengen punya mobil Alphard. Nah, ini salah satu jawaban. Siapa tahu teman-teman bisa berkesempatan punya mobil Alphard. Boleh dicari nih mobil Alphard yang tahunnya udah sekitar 2010 sampai 2013. Nah, itu harganya juga memang sudah cukup affordable dibanding kita memaksakan ingin membeli mobil Alphard terbaru tapi kredit. No, sayang banget deh kalau menurut saya. Ya. Jadi segitu aja video gua hari ini. Nah, buat teman-teman thank you yang udah nonton video gua dari awal. Jangan lupa untuk ngasih like, ngasih subscribe dan juga komen. Dan gua kemarin ini baca beberapa komen yang cukup wah, ternyata bener juga. Nah, kemarin ada yang komen tuh katanya, "Bro, lu review ngomong ngebacot doang, tapi nggak pakai safety belt." Nah, hari ini gua pakai, bros. Jadi ini gua udah pakai, jadi aman, tenang. Ini gua muter-muter doang di daerah komplek, tapi pakai safety belt juga ya. Thank you buat masukannya. Nah, kalau misalkan ada masukan-masukan lain boleh, atau ada mobil yang memang pengen dibahas dan direview yang lain, boleh nanti komen-komen aja. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.